Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyahu wa rasulahu ba'dah. Allah Ta'ala fil kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaji kitab, yaitu kitab yang akan kita kaji di sini, kitab ringkasan mengenai kaedah-kaedah bahasa Arab. Kaedah-kaedah bahasa Arab yang mana tentunya kalau seseorang ingin mempelajari bahasa Arab harus mengetahui kaedah-kaedahnya. Dan demikian juga ketika seseorang ingin mengetahui, dapat mentadaburi Al-Quran, dia minimal untuk bisa mempelajari bahasa Arab. Dan insyaAllah penjelasan pada pertemuan pagi hari ini kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya sampailah habis kitab ini. Dan alhamdulillah kitab ini kurang lebih halamannya itu 200 lebih, ya, kurang lebih 200 halaman. Nah, tidak lupa salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, kemudian kepada umat-umat beliau yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi hari ini pertemuan pertama mengenai pembahasan qawaidun nahwi, kaedah-kaedah nahwu. Karena di dalam bahasa Arab itu ada 12 macam. Pembahasan di dalam bahasa Arab itu, ilmu bahasa Arab itu ada 12 macam. Dan yang paling signifikan dan yang paling utama itu adalah ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu. Dan manfaat untuk belajar ilmu nahwu, ya, manfaat mempelajari ilmu nahwu adalah untuk menghindarkan diri dari kesalahan dalam pengucapan lafaz-lafaz berbahasa Arab. Dan tujuannya untuk membantu dalam memahami firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan kepada kebahagiaan akhirat. Ini terdapat di kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah, ya. Nah, itu tujuan kita ketika untuk mempelajari nahwu, kita harus tahu manfaatnya itu apa. Ya, manfaat mempelajari nahwu, ya, bahwasanya kita untuk menghindarkan diri dari kesalahan dalam pengucapan lafaz-lafaz berbahasa Arab. Dan tujuannya untuk membantu kita dalam memahami firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, kemudian bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan kepada kebahagiaan akhirat. Itu fungsi ataupun tujuan serta manfaat kita di dalam mempelajari nahwu. Jadi kita harus tahu, ya, tujuan kita itu apa. Nah, begitu. Kemudian sekarang dibahas qawaidun nahwi, kaedah-kaedah bahasa Arab yang di sini di muqaddimah, ya. Kita masih di awal-awal pembahasan. Muqaddimah artinya pembukaan, ya. Maka di sini aqsamul kalimati al-arabiyyati, ya, aqsamul kalimati, dan pembagian kata-kata, ya, pembagian kata di dalam bahasa Arab. Pembagian kata di dalam bahasa Arab. Nah, di sini disebutkan mengenai tentang an-nahwu, definisi dari nahwu. Apa sih itu nahwu? An-nahwu itu adalah qawaidu. Nahwu adalah kaedah yang digunakan untuk mengetahui tingkatan-tingkatan setiap kata dalam suatu kalimat. Apa tadi? Nahwu adalah kaedah yang digunakan untuk mengetahui
jabatan setiap kata dalam suatu kalimat. Dan mengetahui harokat akhirnya. Mengetahui harokat akhir dan pada kalimat tersebut. Ya. Kemudian wa kaifiyah, dan kita mengetahui tata cara i'rabnya. Itulah yang disebut dengan ilmu nahwu. Maka kita harus tahu dulu definisi dari ilmu nahwu itu apa. Nahwu itu adalah kaedah yang digunakan untuk mengetahui jabatan ataupun kedudukan setiap kata dalam suatu kalimat, ya, dan kita mengetahui harokat akhir pada suatu kalimat, dan kita mengetahui tata cara mengi'rab kalimat tersebut. Itulah yang disebut dengan ilmu nahwu. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu harus tahu definisi nahwu itu apa, dan kita harus tahu tujuan dan manfaat kita mempelajari ilmu nahwu itu supaya apa? Karena supaya kita bersemangat, ya, supaya kita bersemangat untuk pembahasan mengenai tentang nahwu. Nah, wa tanqasimu al-kalimatu al-arabiyyatu thalathata aqsamin. Nah, kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 macam, 3 jenis. Yang pertama namanya ismun, isim. Yang kedua namanya fi'lun, fi'il. Yang ketiga namanya harfun. Ya, isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah, al-ismu, isim, definisi isim adalah huwa kullu kalimatin. Isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda mati atau tempat atau, ya, waktu atau sifat atau makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, itu definisi dari isim. Ya, isim. Nah, definisi isim tadi apa? Isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat atau makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya di sini yaitu rajulun, insan, manusia. Ya, kemudian asadun, hewan, singa. Zahrotun, zahroh, yaitu nabat, bunga, tumbuhan. Haitun, ya, yaitu apa? Haitun, dinding. Al-qahiratu, makan, tempat, Kairo. Syahrun, ya, syahrun, bulan, yaitu zaman, waktu. Ya, kemudian nazifun artinya bersih, itu adalah sifat, bersih, sifat. Dan istiqlalun artinya merdeka, yaitu maknal mujarrad minal zaman, maknanya itu tidak berkaitan dengan waktu. Itulah yang dimaksud dengan isim. Ingat definisinya, isim itu adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada benda mati, kepada tempat, kepada waktu, kepada sifat atau makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Itulah yang disebut dengan isim. Dan ya, wa yatamazzazu al-ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu, yang membedakan isim dengan jenis kata yang lainnya itu adalah, yang membedakan, ya. Nah, yang membedakan isim dengan jenis kata yang lainnya adalah yang pertama itu dia bisa ditanwin. Isim itu bisa ditanwin. Contohnya di sini adalah rajulun, ada tanwinnya. Kitabun, ada tanwinnya. Sajaratun, ya, sajaratun, ya, maka juga ada tanwinnya. Rajulun artinya pria, kitabun artinya kitab, sajaratun artinya pohon. Nah, itu dia. Kemudian itu
tanda ataupun ketika kita membedakan antara isim dengan fi'il itu bagaimana? Berarti kalau isim itu bisa ditanwin, yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya apa? Bahwasanya isim itu boleh idkhalu alif lam alaihi. Yang kedua adalah bisa dimasuki oleh alif dan lam. Bisa dimasuki oleh alif dan lam. Contohnya di sini rajulun kitabun syajaratun itu dimasukin oleh alif lam. Contohnya di sini ar-rajulu, al-kitabu, asy-syajaratu. Nah, maka alif lam yang di depan itu merupakan menunjukkan tanda isim, karena isim bisa dimasuki oleh huruf alif dan lam. Kemudian yang berikutnya bisa dimasuki oleh huruf nida. Nah, bisa dimasuki oleh huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf nida itu adalah huruf panggilan. Contohnya pakai ya atau ayyuha atau semisalnya. Misalkan ya Muhammad, ya Ismail, ya Ibrahim dan segala macamnya. Contohnya di sini ya rajulu. Ya, contohnya ya rajulu, wahai lelaki, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya isim itu boleh didahului oleh huruf nida. Ya, huruf nida itu apa? Huruf panggilan. Nah, kemudian berikutnya yang keempat itu adalah apa? Bisanya isim itu untuk dimajrurkan oleh huruf-huruf jar. Bisa dimajrurkan oleh huruf-huruf jar atau diidofahkan atau dengan bentuk idofah. Idofah apa bentuk idofah? Mudhafun ilaih, ya. Mudhafun ilaih. Ini mudhafun ilaih yang biasa kita bahas di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha, itu ada kaidah mudhaf ilaih di situ kan. Nah, maka yang pertama bisa dimajrurkan, bahwasanya tadi suatu isim itu bisa dimajrurkan oleh huruf jar. Contoh huruf jar kalau kita sebutkan di matan jurumiyah itu banyak ya. Banyak min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu gitu kan. Maka di sini contohnya adalah ala. Ala itu adalah harfun jar. Maknanya artinya adalah di atas. Asy-syajarati. Nah, ketika kita lihat asy-syajarati di sini ada dua tanda dia menunjukkan dia itu adalah isim. Yang pertama itu ada alif lam, yang kedua dia dengan dimajrurkan, yaitu majrur berharokat kasroh dikarenakan huruf ala, huruf jar. Nah, seperti itu. Ya. Contohnya yang idofah mudhaf ilaih. Sekarang kita lihat ya, gusnul syajarati. Gusnul syajarati artinya dahan pohon. Ya, dahan pohon. Nah, gusnunya itu mudhaf, asy-syajaratinya itu bentuknya mudhafun ilaih. 6. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bisa dia sebagai musnadun ilaih. Ya. Nah, apa sih isnad ilaih di sini? Isnad ilaih di sini kita artikan sebagai ini ya, musnad ilaih ini apa sih? Nah, musnad ilaih di situ yang dimaksud adalah menyandarkan sesuatu yang melengkapi makna kalimat kepada isim. Apakah yang disandarkan itu berupa fiil, isim atau kalimat, atau dengan definisi lain. Isnad ilaih adalah sesuatu yang diberitakan. Karena suatu kalimat pasti mengandung minimal dua unsur, yaitu yang pertama musnad, yang kedua adalah musnad ilaih. Musnad maknanya berita dan musnad ilaih yang diberitakan. Nah, begitu. Kalau bahasa ringkasnya biasa kita sebutkan juga sebagai mubtada dan khobar. Tapi ini definisinya menggunakan kalimat isnad, musnad ilaih. Musnad dan isnad ilaih. Apa tadi musnad dan isnad? Musnad itu artinya berita.
ya berita, dan musnad ilaih itu yang diberitakan. Nah seperti itu. Contohnya kalau kita bilang qoma Zaidun, qoma Zaidun, Zaid telah berdiri, maka Zaid sebagai musnad ilaih, ya, maka Zaid itu adalah musnad ilaih. Ya, qoma Zaidun. Maka qoma Zaidun, Zaidunnya ini adalah musnadun ilaih, ya. Zaidnya di sini adalah sebagai isnad ilaih. Musnad ilaih. Nah, dan telah berdiri sebagai musnadnya. Ya, komanya itu adalah, maka komanya itu adalah musnadnya. Sedangkan Zaidunnya itu adalah musnad ilaih. Apa arti musnad ilaih tadi? Musnad ilaih itu maknanya yang diberitakan. Yang diberitakan. Siapa yang diberitakan di situ? Koma apa Zaidun? Yang diberitakan di situ adalah Zaidun. Zaidun yang telah berdiri. Seperti itu ya. Maka kita dapat pahami bahwasanya tadi, ya, ingat bahwasanya al-isnadu ilaih ay al-ikhbar, yaitu khobar, ya, pengabaran, berita, ya, berita, musnad. Kalau musnadun ilaih yang diberitakan, seperti itu ya. Nah, kalau kita bilang Zaidun qaimun, maka Zaid berdiri, Zaid itu sebagai musnadun ilaih. Karena musnad ilaih maksudnya adalah yang diberitakan. Jangan lupa bahwasanya musnad ilaih maknanya adalah yang diberitakan. Dan telah berdiri Zaidun, qoma Zaidun tadi, Zaidun qaimunnya itu sebagai musnadnya, sebagai beritanya. Yang diberitakan itu adalah siapa? Si Zaidun. Nah, contohnya lagi kalau kita bilang ana kumtu, aku telah berdiri. Maka koma yaitu kumtu itu musnad berarti bagi tak. Kalimat kumtu itu adalah musnad, berita bagi ana, ya. Kumtu, aku berdiri. Begitu. Itu adalah berita bagi ana. Sedangkan musnadun ilaihnya berarti si koma tadi. Maka berita taknya itu kumtu itu. Musnadun ilaih, berita bagi ana. Na'am barakallahu fikum. Itu pengertian mengenai tentang al-isnadu ilaih. Musnad ilaih. Musnad maknanya berita, musnadun ilaih artinya yang diberitakan. Nah, bolehnya dia sebagai isnad ilaih maknanya ay al-ikhbar, yaitu khobar. Contohnya al-kitabu mufidun. Ya, al-kitabu mufidun. Maka mufid itu adalah bentuknya, ya, musnad berita, alkitabnya yang diberitakan. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah, ya, contohnya di sini, ya, tadi kita bilang musnadun ilaih. Nah, yang berikutnya adalah dengan menerima salah satu atau lebih, ya, dengan menerima salah satu atau lebih dari ciri-ciri yang telah disebutkan tadi, yaitu apa yang telah kita sebutkan. Yang pertama, dia bisa tanwin. Yang kedua, bisa masuk alif lam. Yang ketiga, bisa masuk ke huruf nida di depannya. Kemudian bisa jer, bisa dimajrurkan dengan huruf-huruf penjer, penkhafat, itu bisa. Kemudian berikutnya bisa sebagai isnad ilaih, musnad ilaih. Kemudian jika salah satu di antara jenis-jenis tadi, ya, dengan menerima salah satu atau lebih dari ciri-ciri atas, cukuplah suatu kata digolongkan sebagai isim. Maka cukuplah kita katakan ketika ada beberapa tanda ini, ya, tanda-tanda ini bahwasanya itu merupakan isim. Kurang lebih kalau di sini disebutkan ada 5 tanda, yaitu yang pertama, isim itu bisa tanwi. Yang kedua, isim itu bisa masuk alif lam. Yang ketiga, isim itu bisa didahului oleh harfun nida. Yang berikutnya, yang keempat itu isim bisa dijerkan dengan harfun jar. Yang kelima, isim itu bisa bermaksud bernilai musnadun ilaih. Nah, jika di antara 5 ini, maka cukuplah bagi kita untuk menghukumi hal tersebut sebagai isim. Naam, ya. Naam barakallahu fikum. Nah, kemudian yang kedua,
setelah kita mengenal isim, tentu kita harus namanya mengenal al-fi'lu. Atsani al-fi'lu. Apa sih yang disebut dengan fi'il? Huwa kullu kalimatin tadullu ala huduthi syai'in fi zamanin khasin. Nah, fi'il itu adalah setiap kata yang menunjukkan terhadap kejadian sesuatu pada waktu tertentu. Fi'il itu adalah apa? Setiap kata yang menunjukkan kejadian suatu pada waktu tertentu. Ya, fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan kejadian sesuatu pada waktu tertentu. Contohnya di sini kataba. Ya, contohnya di situ adalah kataba. Artinya dia telah menulis. Yajri artinya dia sedang berlari. Kemudian isma, dengarkanlah. Maka dalam ketiga ini bentuk-bentuk dari fi'il itu tersendiri. Nah, kemudian berikutnya yang membedakan fi'il dengan jenis kata yang lainnya itu yang membedakan ataupun fi'il, kita bisa mengenal fi'il itu bagaimana sih caranya sebagai pembeda dengan isim atau dengan huruf. Apa sih yang membedakannya? Yang membedakannya adalah yang pertama ittisaluhu bita'il fa'il. Yang pertama, fi'il itu bisa bersambung dengan ta fa'il. Ya. Fi'il itu bisa bersambung dengan ta fa'il. Ya, contohnya di sini kata betu, ya, kata betu. Nah, contohnya di situ. Kata betu gitu kan. Nah, maka hal itu taknya di situ adalah ta'ul fa'il. Taknya di situ merupakan ta'ul fa'il. Nah, ketika seseorang ingin mengatakan kata betul artinya aku telah menulis. Aku telah menulis. Maka taknya tersebut itu adalah tak fa'il, dan ini diantara contoh bahwasanya si fa'il bisa kita ketahui, bisa kita kenal. Si fi'il bisa kita kenal dengan tadi bersambungnya dia dengan tak fa'il. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ittisaluhu bita'it ta'nis. Yang kedua adalah fi'il itu bisa bersambung dengan tak ta'nis. Apa sih tak ta'nis itu? Tak ta'nis itu maknanya adalah apa? Tak yang menunjukkan berbentuk muannas, bermakna perempuan. Itu untuk khusus tak ta'nis. Tak ta'nisnya tadi intinya tak yang menunjukkan tentang fa'ilnya itu adalah perempuan. Contohnya di sini katabat, dan tak ta'nis itu maknanya tak yang berharokat sukun. Tak yang berharokat sukun. Naam. Barakallahu fikum. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, fi'il itu ittisaluhu biya'il mukhatabati. Ya. Bahwasanya fi'il itu bisa bersambung dengan ya mukhatabah. Fi'il itu bisa bersambung dengan ya mukhatabah. Nah, fi'il bisa bersambung dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah maksudnya adalah apa? Ya yang domir untuk menunjukkan domir orang yang diajak berbicara. Orang yang diajak berbicara itu mukhatab. Contohnya di sini taktubina. Ya-nya di situ itu adalah yang disebut dengan yaul mukhatabah. Ya. Yaul mukhatabah. Dan yang terakhir, bahwasanya fi'il itu bisa bersambung dengan nun taukid. Bisa bersambung dengan nun taukid. Nun yang bermakna penekanan. Contohnya di sini liyaktubanna, ushkuranna. Layaktubanna maknanya adalah dia laki-laki benar-benar akan menulis. Bentuk taukid, bentuk penekanan. Bahwasanya nun taukid itu menunjukkan si
nun taukid itu bersambung dengan fi'il. Maka fi'il itu dapat diketahui dari empat jenis ini. Ya, tambahan juga sedikit, kalau di kitab Jurumiyah disebutkan bahwasanya wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nisi sakinah. Bahwasanya fi'il itu bisa dikenal dengan ketika si fi'il tadi didahului oleh huruf qad, didahului oleh huruf sin, didahului oleh huruf saufa. Maka contohnya saufa ta'lamun, saya'lamun, contohnya qad qamatis shalah gitu kan. Maka setelah itu pasti isim. Setelah itu pasti fi'il. Naam. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan mengenai tentang huruf. Ya, apa sih definisi dari al-harfu? Al-harfu itu huwa kullu kalimatin laisa laha ma'nan illa ma'a ghairiha. Huruf adalah setiap kata yang tidak bermakna kecuali jika bersama dengan kata yang lain, contohnya fi, contohnya an, contohnya hal, contohnya lam. Maka ketika dia tidak digandengkan dengan kata yang lain, maka dia tidak akan memiliki makna. Tapi kalau dia digandengkan dengan lain, maka hal tersebut akan menjadi makna. Na'am, barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan yang akan kita bahas nanti adalah mengenai tentang al-jumlah, jumlah dan syibhul jumlah. Jumlah dan syibhul jumlah, bentuk jumlah, baik itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, dan itu nanti atau yang kebalikan dari syibhul jumlah. Semoga Allah mudahkan, dan jangan lupa follow akun kita untuk mendapatkan faedah-faedah lainnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Syukran, jazakumullahu khairan. Dan